Selamat pagi, sahabat GKPS TV. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau menjalani hari-hari ini, dan biarlah Tuhan yang menuntun kami lewat firman yang kami dengar, dan kuasa Roh Kudus mengajar kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang kekasih, renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 126 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudaraku yang kekasih, Mazmur 126 disebut Mazmur ziarah. Mazmur yang dikaitkan dengan kembalinya umat Israel dari pengasingan ke tanah airnya. Terjadi kegembiraan yang luar biasa. Mereka berdoa agar Tuhan campur tangan, memberi kesuburan bagi tanah yang akan mereka tempati kembali, agar mereka boleh menabur dan seterusnya menuai hasil apa yang mereka tabur. Kondisi ini, saudaraku yang kekasih, bukan saja atas kekuatan umatnya, tapi semata karena Tuhan bekerja, menyertai dan memberkati umatnya. Hal ini benar-benar dilihat dan dinyatakan oleh bangsa lain, sehingga bangsa-bangsa lain di sekitar Israel berkata pada ayat yang kedua, demikian katanya. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tentu mereka berkata tentang Israel, orang-orang ini, karena mereka tidak termasuk di dalamnya. Tapi teks kita ini berkata pada kita saat ini, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Ayat 3 ini menjadi topik pada kita pada pagi hari ini, yakni Tuhan melakukan perkara yang besar, maka kita bersukacita. Apakah itu perkara besar, saudaraku yang kekasih? Perkara besar bukan hanya menyangkut soal fisik atau sarana prasarana, seperti masa sekarang ini membangun tol sepanjang Pulau Sumatera, sepanjang Pulau Jawa, atau membangun bangunan airport, lapangan terbang yang besar. Bukan hanya demikian yang dimaksud dengan hal perkara yang besar. Tapi perkara yang besar di sini adalah yang menyangkut kehidupan manusia. Ketika Allah membebaskan mereka dulu dari tanah perhambaan Mesir. Lalu berikutnya, ketika Allah juga membebaskan mereka dari tanah Babilonia. Semua itu adalah karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan bagi umatnya. Bangsa lain mengakui dengan melihat itu, bahwa perbuatan Tuhan itu adalah untuk kehidupan umat Israel. Tentu kita sebagai umatnya, kita sebagai orang percaya, lebih lagi berkata seperti orang-orang di sekitar bangsa Israel yang mengatakan tadi orang-orang ini bersukacita. Kita lebih berkata, kami bersukacita, kita bersukacita, karena kehidupan kita adalah anugerah Allah semata. Saudaraku yang kekasih, keselamatan bukan usaha kita, bukan baik budi kita, tapi karena kasih Tuhan terhadap hidup kita. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ke jemaat Filipi pada Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa Paulus mampu mengatakan bersukacitalah senantiasa? Ia mau katakan bahwa apapun yang kita alami, dalam Tuhan kita pasti bersukacita. Kenapa? Karena suka duka yang kita alami bisa Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Inilah anugerah Tuhan. Inilah kasih setia Tuhan. Maka marilah kita bersukacita. Seperti disebutkan dalam Mazmur 126 ayat 3 ini. Saudaraku yang kasih, mujizat Tuhan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja bagi diri setiap orang yang percaya. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengajar kami, menuntun kami, agar kami mengamini anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu kami boleh bersukacita apapun yang kami hadapi, karena Tuhan ada bersama kami. Tuhan tolong tuntun kami, berkati kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara.